Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita persiapan ke pedalaman Sintang. Ini Ustadz Yamin. Jadi kita kali ini tidak hanya membawa Al-Quran untuk saudara muslim dan para mualaf yang ada di pedalaman, tapi kita juga bawa sembako, beras, terus apa lagi Ustadz? Bawa ini apa? Ada pakaian dan juga ada cemilan untuk anak-anak itu. Alhamdulillah nih tidak hanya distribusi Al-Quran, di depan saya ini juga ada wakaf motor dakwah ya. Jadi ini adalah wakaf dari para wakif sekalian nih, motor KLX yang digunakan oleh dai-dai pedalaman kita untuk menerobos masuk ke pedalaman itu, karena memang jalur treknya yang sulit untuk dilalui dan tidak memungkinkan untuk menggunakan motor biasa itu. Nah, ini adalah motor para wakif sekalian, insya Allah pahalanya terus mengalir karena digunakan oleh kalau saya menyebutnya hamba Allah istimewa itu. Apa itu hamba Allah istimewa? Nah, ini bisa dijelaskan oleh Ustadz kita. Ustadz, hamba Allah istimewa, Ustadz, apa Ustadz? Kita bawa aqua lagi nggak? Jadi hamba Allah istimewa itu adalah orang-orang yang tidak peduli mau diperhatikan atau tidak oleh orang lain, karena dia memang melakukan hal-hal yang istimewa, seperti dai pedalaman yang tidak pernah berpikir dapat uang atau tidak, marbot masjid yang tidak peduli mau dibayar atau tidak, tapi dia jadi pelayan umat, penggali kubur yang juga tidak peduli mau dibayar atau tidak, karena yang mereka lakukan itu adalah amal atau paduka kaya. Jadi kalau nggak ada yang melakukan, jadi kesalahan umat yang lain. Nah, mereka mencari ridho Allah Ta'ala. Kita doakan mereka itu mendapat tempat istimewa di mata Allah. Gitu. Nah, kita jalan ya. Nah, jadi di sini tuh ada dua ya Set ya, motor dakwah ya. Dua. Itu. Nah, ini antum juga sering pakai juga ya? Sering. Gimana perasaan antum ketika menggunakan motor dakwah? Masya Allah, enak sekali. Kenalkan nama antum dulu, Set. Namanya Omi. Antum masuk ke pedalaman mana, Set? Sekarang masuk ke pedalaman Sintang, ke desa Jelimpau. Limpau. Nah, pada saat menggunakan motor dakwah nih, apa perasaan antum itu dari sebelum dan sesudah adanya motor ini? Masya Allah, sebelum ada motor dulu masuknya susah sekali, jalannya hancur. Terus kalau musim hujan kayak ini jelas-jelas susah masuknya. Kalau sekarang jadi lebih semangat Sekarang lagi ya? lebih semangat lagi. Nah, luar biasa, ini menjadi pahala jariah nih, investasi pahala buat para wakif sekalian gitu. Nah, ini motornya kondisinya alhamdulillah kondisinya sempurna ya, baik ya, belum ada kerusakan gitu. Bro, coba bro naikin sini bro, antum ini naikin. Nah, naik aja, naik. Nah, kira-kira tingginya sekitar berapa bro? 1 meter lah. Coba antum ini dulu. Nah, kondisi mesinnya juga alhamdulillah kondisi mesinnya masih bagus gitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi motor ini nih beliau nih yang ngurus nih gitu. Set, kenalin. Assalamualaikum. Suryana sudah tes motor ke depan. Bentar dulu, Set. Alhamdulillah. Suryani biar tes motornya. Bro, tes bro. Test drive. Tes drive dulu. Ke depan aja, balik lagi. Ke depan, balik lagi. Oh, sana ya? Ya udah. Dia sudah punya juga.
Nah, jadi ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Jalan Kelam. Masjid inilah yang sering digunakan oleh Ustadz Yamin untuk berdakwah kepada para mualaf. Jadi kalau misalnya di sekitar sini nih masih, gimana? Masih enak? Sehat. Masih sehat ya. Jadi ini bagus sekali nih untuk para wakif untuk berinvestasi pahala, karena untuk di pedalaman Kalimantan Barat ini masih banyak sekali membutuhkan moda-moda transportasi untuk masuk-masuk ke pedalaman. Dan sedangkan kita baru ada 2, dan dai-dai dari partner lapang Badan Wakaf Al-Quran itu yang ada di Kalimantan itu cukup banyak. Itu ada yang di Kapuas, terus ada yang di Bengkayang, dan masih banyak daerah lainnya lagi itu. Dan alhamdulillah ini walaupun baru ada 2 motor dakwah, ini bisa membackup untuk kegiatan operasional bolak-balik ke pedalaman itu. Oh ya, ada lagi satu kendala ketika saat cuaca hujan itu motor tidak bisa digunakan. Dan kadang teman-teman untuk ke pedalaman itu harus menggunakan transportasi sungai. Jadi mereka membutuhkan juga yang namanya speedboat itu atau body. Jadi body itu sangat diperlukan untuk masuk ke pedalaman gitu. Ini persiapan logistik kita nih untuk masuk ke pedalaman itu. Jadi bukan perkara yang mudah untuk menemukan logistik-logistik di pedalaman, karena memang kalau udah masuk ke pedalaman itu semuanya serba sulit gitu. Jadi harus prepare benar-benar, karena ini bukan hanya untuk pribadi tapi untuk teman-teman dan untuk masyarakat juga.